terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, satu lagi film yang dibuat oleh sinias Makassar yang bakal meramaikan perfilman di Indonesia. Film yang berjudul The Unseen menawarkan cerita dan adegan yang seru. Lantas makna dan pesan apa yang ingin disampaikan lewat film The Unseen ini? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Sesapa terlebih dahulu ada Pak Harry Maverick selaku sutradara film The Unseen. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, dan satu lagi ada kakak cantik di sini, ada Sarai Reski atau Kiki, Iya, selaku Kak. pemeran utama wanita film The Unseen. Selamat pagi Kiki. Pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, nah sebelum kita mengulik lebih dalam lagi mengenai film Unseen ini ceritanya seperti apa, kita akan sama-sama simak trailer dari film The Unseen. Nah itulah tadi trailer ataupun cuplikan singkat dari film The Unseen. Nah saya bakal ngulik nih lebih dalam. Saya pertama-tama mau ke Pak Heri terlebih dahulu. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikan dari film The Unseen. Bisa secara detail dijelaskan tidak Pak Heri? Ini The Unseen ini bercerita tentang apa? Baik, terima kasih Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Harry Maverick. Di sini di tim produksi film The Unseen, saya sebagai sutradaranya, rangkap juga sebagai scriptwriter dan juga editornya juga. Oke, terkait tentang pertanyaan dari Mbak tadi secara detail tentang The Unseen. The Unseen itu kalau bahasa Indonesia kan yang tak terlihat. Yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Jadi The Unseen ini sinopsisnya menceritakan tentang kisah kehidupan seorang wanita muda yang bernama Kinara. Nah, Kinara ini dia berprofesi sebagai seorang fashion designer, seorang wanita mandiri ya. Namun di tengah perjalanan kehidupannya yang seorang diri tinggal di rumah, dia mendapatkan teror dari sosok seorang pria misterius yang memiliki kepribadian ganda atau psikopat. Nah, teror yang dialami itulah yang membuat Kiki merasa bahwasanya seorang wanita itu harus lebih meningkatkan yang namanya sense of awareness. Sense of awareness ini yang saya maksudkan adalah sebuah insting yang harus dimiliki oleh seorang wanita terutama. Apabila dia merasakan ada sesuatu yang aneh di lingkungan sekitarnya, dia segera cepat merespon untuk menghadapi ancaman-ancaman bahaya yang ada dalam kehidupannya si wanita ini. Gitu. Baik, dan kemudian pemeran utama wanita jatuh kepada Kiki. Nah, mungkin Kiki bisa cerita sedikit bagaimana sih pengalamannya setelah syuting untuk film The Unseen ini, apa saja yang menarik Kiki? Kebetulan ini film pertama saya, first time saya di dunia perfilmannya. Sebelumnya saya di balik layar. Di balik layar sebagai Iya. apa, Kiki? Saya di balik layar kebetulan saya punya vendor yang sering bekerja sama dengan Kak Hari. Jadi ini pertama kalinya saya turun langsung ya di lapangan. Pengalamannya sangat seru ya, seru, menambah wawasan gimana pentingnya menjaga diri seorang wanita ya di dalam film ini. Kadang terjerumus ke dalam filmnya sih. Oke. Nah kalau tadi dijelaskan sama Pak Heri ya bahwa ini salah satu untuk meningkatkan awareness seorang wanita. Betul. Gitu ya. Lantas kemudian Kiki bisa jelaskan tidak karakter seperti apa sih sebenarnya Kiki ini di mata Kiki sendiri? Wanita yang luar biasa, hebat. Bagaimana dia menghadapi dunia dengan seorang diri ya, wanita karir gitu ya. Wanita karir dengan berbagai halangan dan rintangan yang ia hadapi. Hebat lah, pokoknya hebat. Hebat. Keren ya. Keren. Berapa lama kemudian proses Kiki ini mendalami peran, karena bisa dikatakan Kirana ini merupakan sosok yang sangat Kinara. Ayumi ya. Oke. Jadi memang sosok pemeran utama wanita ini betul-betul kalau tadi kita lihat di trailernya penuh dengan kegiatan fisik seperti itu yang harus dilalui. Persiapan-persiapan apa saja kemudian yang dilakukan Kiki? Yang terutama itu sih fisik ya. Karena ini pertama kalinya saya ikut
tidurnya kurang. Iya. Aduh, tapi saya bersyukur punya tim yang sangat solid, sangat memperhatikan satu sama lain, jadi capeknya itu tidak terasa begitu. Oke, capeknya tidak terasa Iya. karena sangat dinikmati dalam Iya, proses betul. pembuatan film ini. Dan selain Kiki di sini, pemirsa, kita juga sudah hadir di studio Kompas TV. Ramai-ramai datang pemeran-pemeran lainnya dari film The Unseen. Saya mungkin bisa persilakan buat Pak Hari untuk memperkenalkan satu-satu. Oke, baik. Terima kasih. Saya perkenalkan mulai dari pojok sebelah kanan yang pakai kupluk. Itu di sana ada andalan saya tuh Erwin Ramli, dia sebagai Director of Photography, kameramen kita. Di sini juga selaku produser juga di film The Unseen. Iya. Kemudian di samping Om Erwin ada Om Jalil yang kebetulan sebagai pemeran utama pria dalam film The Unseen. Salah satu kru dari Kompas TV juga. Kemudian di samping itu ada Mbak Tita di sini sebagai PU. Kemudian yang di samping ada pemeran pembantu utama wanita, ada Andi Marhamatul Aulia yang berperan sebagai Kinara. Terus di bawahnya di situ ada Papirian Makassar, ada Adrian. Di film The Unseen dia berperan sebagai Adrian juga. Terus di situ di sampingnya ada Om Firdaus. Om Firdaus ini sebagai make up artist dan juga wardrobe, merangkap. Kemudian yang paling ujung ada Muhammad Diki Syaputra yang berperan sebagai psikopat dalam film ini. Oh, luar biasa sekali para pemeran dari film The Unseen, sangat ramai seperti itu ya. Dan juga saya kembali ke Pak Hari kemudian. Apa sih kemudian yang membuat pertimbangan Anda sehingga kemudian untuk pemeran utama wanita jatuh keputusannya di Kiki dan untuk pemeran utama pria ada di Jalil, Pak? Oke. Pertimbangan saya selaku sutradara dalam tahap pembuatan produksi sebuah film kan kita awali dengan tahap development dulu ya. Kita development ide cerita yang pertama. Nah, dari hasil ide cerita yang dituangkan oleh Erwin Ramli, saya merasa karakter yang paling pas mulai dari segi mimik wajah, postur tubuh, dan juga dari gestur. Saya rasa yang paling cocok Sarai Reski. Tadinya kan ada pertimbangan dua nih antara Andi Marhamatul Aulia atau Sarai Reski. Namun melihat dari kerangka ceritanya, saya menjatuhkan pilihan ke Sarai Reski untuk berperan sebagai peran utama wanita. Oke. Kalau untuk Jalil sendiri? Kalau untuk Jalil sendiri, karena kan gini, di film layar lebarnya, ini kita spill sedikit, mungkin di film layar lebarnya itu sosok seorang Danu ini adalah sosok seorang perwira TNI Angkatan Laut. Dan dari gestur, tampang, mimik wajah itu maco kayak gitu kan, paling dapat tuh ada di Om Jalil memang. Ya kan? Dari tampangnya keren sekali nih Om Jalil ini. Jadi harapan saya buat para warga Makassar, saksikan nantikan buat di layar lebarnya. Oke, luar biasa sekali. Saya kemudian kembali ke Kiki. Kiki kemudian berapa lama kemudian waktu yang Kiki habiskan riset untuk mendalami peran pemeran utama wanita ini, Kiki? Bisa dibilang cepat ya, karena kebetulan ini hanya 2 bulan persiapannya kita ya, kurang lebih sebulan lah mempersiapkan diri untuk ini. Oke, adakah kemudian tahapan-tahapan khusus, persiapan-persiapan khusus yang kemudian Pak Heri berikan kepada Kiki sebagai wejangan-wejangan? Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah.
Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Heri dan juga Kiki, sutradara dan juga pemeran utama wanita dari film The Unseen. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Tadi sudah saya kasih bocoran pertanyaan sedikit. Apa saja sih kemudian wejangan-wejangan yang diberikan kepada Kiki, karena ini juga merupakan film pertama dari Kiki ya, untuk kemudian bagaimana dia bisa mendalami perannya, Pak? Ya, untuk wejangan yang saya sampaikan secara personal kepada Kiki sebelum kita memulai tahap produksi itu, tahap syuting itu, saya selalu mengatakan bahwa Ki, ini film ini temanya kan agak genrenya tuh action thriller dan ada beberapa adegan-adegan yang 18 tahun ke atas gitu kan. Mungkin itu menjadi suatu tantangan sendiri buat Kiki sendiri. Kebetulan di sini kan pasangannya Kiki ini DOP-nya sendiri, itu Erwin Ramli ya kan. Itu jadi kadang-kadang menjadi sebuah tantangan ini kan, karena kan dia harus beradu peran dengan Jalil nih ceritanya sebagai pasangannya kan. Nah sementara DOP-nya pasangan aslinya Kiki. Nah di situ saya selalu berikan, kita di dalam produksi film kesampingkan yang namanya emosional pribadi, bersikap profesional meskipun ini kita awali karir di tingkat festival, tapi tidak menutup kemungkinan Ki dengan ini langkah pertama untuk bisa maju ke next level, maksudnya ke layar lebar. Makanya saya bilang Ki sering-sering baca naskah, latih intonasi, latih retorika di depan cermin kan. Nah, terus bagaimana mendalami karakter si Ayumi ini yang sudah saya bikin skripnya, masuk ke dalam cerita tersebut, jiwai sedalam-dalamnya, adegan apapun itu laksanakan dengan sepenuh hati. Pakai hati, intinya harus pakai hati. Intinya harus pakai hati Ya, dalam harus proses kemudian mendalami peran ini, Betul. Pak ya. Nah tadi Pak Heri mengatakan bahwa ini adalah film festival. Iya. Ini bagaimana kemudian pengurusannya nanti untuk masuk ke jadi film layar lebar, Pak Heri? Oke. Untuk pengurusannya itu, ini kan festival sudah berlalu. Nah, nanti benang merah yang sudah ada di film festival ini kita akan rombak kembali, kita produksi kembali dari nol untuk maju ke layar lebar. Tapi tetap benang merahnya sama. Namun mungkin proses pengambilan gambarnya kita mulai dari nol lagi. Oh, jadi nanti akan ada proses produksi ulang ya, Pak Heri ya? Reproduksi ulang dari awal, tapi tetap jalan ceritanya sama, namun lebih deep lagi, lebih dalam, lebih luas lagi, membutuhkan peran yang jauh lebih banyak lagi dari film festival. Oke, untuk film festival ini kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan? Karena tadi Pak Heri mengatakan Pak Heri juga berlaku sebagai scriptwriter gitu ya. Ceritanya seperti apa inspirasinya, Pak Heri? Inspirasinya ya isu yang lagi tren zaman sekarang kan itu ada tetap kesenjangan sosial terhadap wanita ya, patriarki terhadap yang pokoknya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mungkin terinspirasi dari seperti itulah saya dan Erwin akhirnya mengangkat tema bagaimana seorang wanita itu bisa membela dirinya ketika diperlakukan tidak baik oleh pria. Nah, saya terinspirasi dari isu-isu yang berkembang itu. Selama ini kan banyak artis-artis yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada beberapa juga wanita-wanita yang dilecehkan, termasuk yang heboh kemarin itu film Vina ya kan. Saya terinspirasi dari film Vina itu. Jadi harapan kami tim produksi Unseen ini kedepannya itu para wanita itu jauh lebih meningkatkan sense of awareness-nya. Oke, itu kemudian makna yang ingin disampaikan Benar. dalam film ini. Saya kembali ke Kiki kalau begitu. Kiki mungkin bisa dijelaskan berapa lama proses syuting ini berlangsung dan lokasinya itu kalau Kiki masih ingat ada di mana saja, Kiki? Oke, untuk berapa lamanya ini kita syutingnya kurang lebih sebulan ya. Ya. Kurang lebih kita sebulan dan take-nya itu ada beberapa tempat. Kebetulan kita ambil di rel kereta api di Maros, stasiun kereta api. Kita juga ambil kerjasama dengan Polsek Wajo dan beberapa lainnya kita ambil take di 3 titik lokasi lainnya. Bulukumba ada. Oke. Pantai Barat. Nah, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri tadi dikatakan bahwa film ini sudah diputar di festival sebelumnya ya, Pak Heri. Ya, bagaimana kemudian respon dari masyarakat menyaksikan film ini, Pak Heri?
Nah, kalau yang dilihat secara kasat mata pada saat kita melakukan screening saat itu di Max One Hotel, alhamdulillah ketika film The Unseen diputar itu responnya tuh seluruh yang tadinya pada main handphone gitu kan, tiba-tiba tuh handphonenya pada dikantongin, terfokus pada layarnya The Unseen, karena memang saya sama Erwin tuh pengen The Unseen ini melahirkan sebuah karya yang beda dengan film-film Makassar yang sebelumnya. Ya, respon masyarakat baik secara kasat mata maupun di sosial media, alhamdulillah semuanya respon positif semua. Baik, kalau boleh bercerita sedikit Pak Heri, film Unseen ini adalah film keberapa yang dibuat oleh Pak Heri? Kalau untuk film ini The Unseen adalah film ketiga. Film ketiga saya. Sebelumnya saya ikut di Festival Film Makassar tahun lalu, judulnya Don't Take My Home. Kemudian film yang kedua itu Don't Ever Take My Home, itu persiapan buat layar lebar lokal juga. Dan ini The Unseen yang ketiga. Oke, apa kemudian yang membedakan film The Unseen ini dengan film-film sebelumnya yang Pak Heri buat, dan apa sih kesulitan dalam membuat film The Unseen ini, Pak Heri? Iya, oke. Yang pertama yang membedakan dulu nih. Yang membedakan The Unseen dengan film-film yang sebelumnya itu, kali ini saya berada dalam tim yang benar-benar solid, tim yang benar-benar kompak, pengen capek bareng, ya kan? Maksudnya lapar sama-sama, kenyang sama-sama. Tidak ada satu yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Itu yang membedakan. Dan di tim produksi The Unseen saya kali ini, kita semua tuh benar-benar, meskipun saya sebagai sutradara ya, tapi dari teman-teman tuh bisa memberikan ide-ide yang luar biasa, yang membuat film The Unseen ini memang beda dari yang sebelum-sebelumnya, gitu. Kemudian dari tantangannya sendiri, kembali ke tantangan tadi, tantangan yang tersulit, yang pertama terus terang ada di masalah alat, ya alat ya, kami terus terang alat itu kita jujur-jujur aja, kita tuh kerja keras gimana caranya kita bisa dapatkan alat yang proper buat menghasilkan gambar yang maksimal, itu loh. Kita hubungi kolega-kolega, teman-teman kan, biar bisa bantu kami nyewa atau dipinjemin kayak gitu kan. Namun tantangan yang selanjutnya itu yang paling berat ada di lokasi, Mbak, karena dari set cerita yang saya bikin itu, The Unseen ini mengambil set yang kurang lebih 13 titik set. Jadi kita tuh berpindah-pindah tempat tuh sampai menguras waktu, pikiran, tenaga gitu. Oke, menguras waktu, pikiran, tenaga, dan juga tentunya biaya, Pak, karena banyak sekali, kemudian 13 titik lokasi. Tadi juga ada di Wajah, ada di Bulukumba, seperti itu. OTW kesananya juga membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa, seperti itu. Oke. Sampai pada sakit-sakit semua tuh, cuman alhamdulillah mereka bertahan sampai web, sampai bungkus. Oke, luar biasa sekali. Saya kembali ke Kiki. Kiki, kemudian ini menjadi film pertama dari Kiki, kemudian untuk berperan langsung mendapatkan pemeran utama wanita, seperti itu. Kalau Kiki kemudian setelah berproses di film The Unseen ini, bagaimana sih tanggapannya setelah berproses, dan apakah kemudian memantapkan langkah Kiki untuk menyeriusi profesi ini, Kiki? Untuk kedepannya mungkin akan lebih serius dengan ini, karena sekarang kebetulan saya sudah punya tim yang sangat solid. Jadi mungkin kedepannya kita akan berkarya lagi lebih lanjut. Oke, proses pembelajaran apa yang Kiki dapatkan setelah berproses di film The Unseen? Pembelajaran yang saya dapat dari tim saya ini, Kak. Yang pertama itu solidnya, yang nomor satu ya, solidnya. Yang kedua itu profesionalnya dari tim saya. Dari tim saya ini banyak sekali problema masing-masing ya, tapi kebetulan Kak Hari juga problema utamanya saat itu orang tuanya lagi sakit, kita sedang syuting sampai almarhum orang tua sampai ada, tapi dia tetap profesional dan juga dia bersiap menerima masukan-masukan dari teman. Itu hebatnya tim. Oke, jadi tim ini kemudian menjadi salah satu support system yang sangat luar biasa ya Pak Heri dalam kemudian mewujudkan film The Unseen ini. Kita masih akan ngobrol banyak dengan film The Unseen ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi
dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Heri dan juga Kiki dari film The Unseen. Nah, karena kita tadi dikatakan bahwa film The Unseen ini merupakan film festival yang sekarang dalam proses menuju ke film layar lebar ya Pak Heri ya. Saya ke Kak Kiki terlebih dahulu. Kiki mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih pandangan Anda terkait dengan profesi ini di kota Makassar, Kiki? Tanggapan saya ya untuk teman-teman lainnya, sinias-sinias lainnya tetap semangat ya. Karena jujur memang ini berat ya bagi apalagi pemula, untuk saya sangat berat dalam waktu bagaimana menyesuaikan diri dalam lingkungan baru ini, bagaimana kita tetap menjaga profesional kita agar tidak terbawa emosi gitu sih Kak. Tetap semangat untuk teman-teman di luar sana, tetap berkarya, itu. Semangat dan tetap berkarya. Kalau dari Pak Heri, bagaimana pandangan Anda terkait perkembangan dunia sineas di Kota Makassar, Pak? Oh ya, kalau menurut pandangan saya pribadi terkait perkembangan dunia sinematografi, rekan-rekan sineas di Makassar itu, saya kebetulan kan di Makassar ini baru berjalan 2 tahun, Mbak. Sebelumnya saya di Aceh 18 tahun, di Kota Banda Aceh. Namun ketika saya melakukan riset, kemudian saya mengcompare antara dunia sineas di Kota Sumatera dan di Sulawesi Selatan itu, terus terang saya sampai di sini tuh merasa sangat bangga ya. Sangat bangga. Kenapa saya bilang sangat bangga tuh, SDM, kemudian skill, lokasi, itu sinias-sinias Makassar tuh luar biasa, bisa jauh lebih berkembang daripada yang di Sumatera, terutama di kota yang lama saya tinggal ya, di Banda Aceh. Kenapa saya contoh saya film-film yang sempat booming kayak Wong Panai, Mapaci, kemudian Mai Padiapati dan Datu Museng, itu kita selaku orang-orang sinias tuh, wah ini gila, ini karya yang nggak main-main kan, butuh banyak biaya, ide yang brilian, kemudian kru yang profesional benar-benar, karena saya rasa itu film-film sulit yang dibuat anak-anak Makassar ini. Dan itu yang membuat saya sangat bangga menjadi salah satu sinias yang ada di Kota Makassar ini. Oke, lantas kemudian kesulitan apa yang menghambat para sinias-sinias yang ada di Kota Makassar untuk memproduksi dan menghasilkan lebih banyak film, Pak Heri? Kalau dari pandangan saya pribadi tuh, kita banyak hambatan. Yang pertama ada di rumah produksi yang menaungi. Ya, mungkin teman-teman juga sudah cukup banyak yang tahu bahwa masih belum banyak rumah produksi yang kita bilang rumah produksi raksasa yang bisa menaungi sinias-sinias muda di Makassar untuk berkarya. Karena bagaimanapun ceritanya itu, memproduksi film itu yang pertama dibutuhkan tuh selain ide cerita itu biaya, Mbak. Ide cerita itu ada, skill ada, tapi kalau nggak ada biaya nggak bisa dieksekusi. Maaf, mungkin saya bilang, orang mungkin bisa bilang gini, bisa kok ngambil gambar pakai handphone, bisa. Tapi kan kita berbicara tentang kualitas produksi untuk pasar global ya kan. Kita kan nggak mungkin memproduksi film hanya pakai lampu senter dari flashlight handphone, kan nggak mungkin. Ya kan, kita butuh lighting yang proper, kemudian alat audio yang proper. Investor dan
PH yang bisa mendukung itu sangat kami butuhkan sebenarnya. Yakin dan percaya di Makassar ini begitu banyak talenta-talenta dari sinias-sinias yang ada di Makassar, cuman mereka masih the unseen, masih belum terlihat. Iya, masih belum terlihat. Makanya kenapa salah satu ide saya memilih judul The Unseen ini, karena The Unseen itu punya tagline yang seperti ini, can't be seen but always can be felt. Ya kan, tidak bisa dilihat tapi selalu dapat dirasakan. Selalu dapat dirasakan, begitulah kemudian sinias-sinias yang ada di Kota Makassar begitu ya Pak Heri ya. Saya kembali ke Kiki. Lantas Kiki, kemudian Anda sebagai pemula kemudian bermain dalam film The Unseen ini, buat kemudian yang ingin bercita-cita juga menjadi seorang pemeran utama di sebuah film sama seperti Kiki, apa tips and trick yang bisa diberikan bagi yang menonton, Kiki? Oke, tips and triknya ya. Satu, mungkin kepercayaan diri ya, harus lebih dilawan, bagaimana kita lebih pede ya dalam kamera. Jujur saya pribadi saat pertama di layar kaca itu agak canggung ya. Ini agak retake ya, ya itulah. Cuma satu yang saya pesan untuk teman-teman di luar sana, jika sudah di atas jangan lupa yang ada di bawah gitu, dan tetap ilmu padi bosku. Ada tetap ini ya, tetap berkarya terus bagaimanapun itu tantangannya. Saya yakin kamu pasti bisa, karena Allah tidak akan memberikan cobaan jika itu tidak ada jalannya. Tetap semangat. Tetap semangat seperti itu ya Kiki ya. Oke, saya kembali ke Pak Heri. Lantas kemudian buat para pemirsa yang sudah menyaksikan trailernya, pasti sudah pada penasaran nih ingin nonton film The Unseen. Nah, buat yang kemarin belum sempat datang ke festival, mereka bisa mengakses film ini di mana Pak Heri? Oke, untuk akses filmnya kita sampai sekarang belum kepikiran buat mengupload ke platform sosial media manapun. Namun sekedar kita berikan bocoran informasi, dalam waktu dekat The Unseen bakal kita adakan penayangan di Bulukumba, kota Bulukumba, dan juga di Bone, dan dalam waktu dekat ada di Cafe Plus Ghost di Makassar. Kita adakan nonton bareng film The Unseen. Nah, itu tadi sedikit bocoran dari Pak Heri ya pemirsa, buat yang pengen penasaran nonton film The Unseen. Nah, tadi bisa menuju ke lokasi-lokasi yang disebutkan. Nah, Pak Heri juga mungkin bisa dijelaskan bentuk dukungan apa kemudian yang menurut Pak Heri sangat diharapkan dari pemerintah untuk mendukung sinias-sinias muda yang ada di Kota Makassar, Pak Heri? Baik. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada dalam pemerintahan, terutama yang berperan langsung dalam industri kreatif seperti ini, kami dari tim The Unseen ini sangat mengharapkan kedepannya itu akses yang mudah untuk memproduksi sebuah film. Contohnya begini Mbak, dalam memproduksi sebuah film itu terkadang kita terkendala masalah perizinan untuk pengambilan gambar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi selaku sutradara mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang telah memberikan kami kesempatan, memberikan kami izin untuk mengambil gambar di lokasi stasiun. Itu nggak sulit, kita cukup bersurat. Namun di beberapa lokasi lain itu terkadang kita terkendala masalah perizinan. Mungkin kedepannya tuh pihak pemerintah bisa mempermudah akses bagi sinias-sinias untuk memproduksi film. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya masalah kalau kita ajukan proposal begitu kan Mbak kan, ya cair-cairkan gampang lah begitu kan. Jadi kalau sinias-sinias muda dikasih munisinya banyak, pasti bisa bikin karya yang bersaing dengan Hollywood kalau perlu. Luar biasa sekali. Jadi memang kita membutuhkan perizinan yang memudahkan gitu ya, untuk kita kemudian bisa mengakses lokasi-lokasi yang bisa dibuat sebagai lokasi syuting seperti itu. Saya ke Kiki kalau begitu. Apa kemudian yang bisa Anda sampaikan kepada para sinias-sinias muda di luar sana yang ingin kemudian menganggap profesi ini sebagai profesi utama dalam berkarir, Kiki? Oh ya, profesi utama dalam berkarir ya. Sebenarnya sinias muda Makassar itu banyak yang bisa loh, banyak. Cuma mungkin jalannya yang belum ada. Jadi untuk teman-teman di luar sana, bagaimanapun sulitnya jalan itu kita pasti bisa. Jalannya pasti ada. Jadi tetap semangat saja. Bagaimanapun kedepannya, bagaimanapun rintangannya kalian, tetap semangat. Gimana ya? Tetap semangat seperti itu ya. Lantas kemudian menurut Anda, bagaimana Anda melihat antusiasme dari masyarakat Kota Makassar untuk menyaksikan film-film dari Kota Makassar itu sendiri, Kiki? Antusias, kalau antusias sangat antusias ya Kak.
terutama untuk film-film luar yang banyak masuk di kita, itu salah satu contoh bagaimana antusiasnya kita untuk nonton ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, sebenarnya Makassar juga bisa, cuma jalannya yang belum ada. Yang disebut Kak Hari tadi ya, apa tadi itu yang mungkin perizinannya di luar sana ya, perizinan di ini, mungkin itu jalan anunya sih, kendalanya sih. Oke, jadi talenta-talenta ini banyak sekali ya yang ada di Kota Makassar. Cuma jalannya yang belum menekuni profesi ini. Iya. Terakhir mungkin saya ke Pak Hari, harapannya seperti apa dan mungkin bisa mengajak juga masyarakat untuk menyaksikan film The Unseen di lokasi-lokasi yang Anda sebutkan tadi, silahkan Pak. Oh, baik. Buat warga Makassar, halo Cika semuanya, buat senior-senior saya yang di luar sana, insya Allah dalam waktu dekat The Unseen versi short movie-nya akan kita tayangkan di 2 kota, 2 daerah. Yang pertama di Bone Selatan, yang kedua di Bulukumba, dan untuk di Makassar sendiri insya Allah dalam waktu dekat kita akan tayang di Cafe Plus Ghost. Nah, mari sama-sama senior-senior muda, teman-temanku semuanya, kita dukung karya lokal anak Makassar, karena kalau bukan kita yang mendukung siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya bisa ucapkan terima kasih buat pihak yang mendukung. Pada kesempatan kali ini saya pengen mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama-tama buat Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yang telah memberikan kami izin. Kemudian dari Bapak Kapolsek Wajo, ya kan, terima kasih banyak Pak sudah bekerja sama dengan baik dengan kami. Acting Bapak luar biasa di film kami. Kemudian juga dari Gamara Pictures dan juga dari Om Yesyu dan Andika Perkasa yang telah mensupport kami full. Ada juga dari Tehkos dan juga dari SG Group, terutama SG Group itu Kak Lulu, terima kasih Kak Lulu sudah berikan kami tempat buat syuting, supportnya luar biasa. Dan juga ada di Dinar Gold Beauty yang mensupport make up kita, dan semua pihak-pihak yang tidak mungkin saya sebutkan sekarang. Saya mewakili tim produksi sebagai sutradara mengucapkan terima kasih dan respect yang setinggi-tingginya buat kalian. Luar biasa sekali, sukses selalu film The Unseen. Terima kasih sudah berkunjung di studio Kompas TV. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.